Kebakaran melanda dua rumah panggung di Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan. Warga yang panik berusaha memadamkan api, namun tidak berhasil. Kebakaran diduga terjadi akibat kelalaian pemilik rumah yang membakar lilin saat pemadaman bergilir. Korban kebakaran histeris melihat rumah yang habis terbakar. Kebakaran juga melanda warung bakso dan toko pakaian di Probolinggo, Jawa Timur. Api diduga berasal dari tungku kayu yang lupa dimatikan. Saat kebakaran terjadi, warung sedang ditutup. Usai melahap warung bakso, api menjalar ke toko pakaian yang ada di sebelahnya. Kebakaran ini menimpa warung bakso sama toko baju. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Kerugian material diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Tim Liputan iNews melaporkan. Kebakaran di Kopi Las tuh. Jadi kebakaran Kopi Las. Toko furnitur dan bengkel tambal ban di kawasan Joglo, Kembangan, Jakarta Barat terbakar Minggu siang. Banyaknya material yang mudah terbakar seperti ban dan serbuk kayu membuat api cepat membesar. Kebakaran pertama kali terjadi dari tumpukan sampah yang berada di sebelah bengkel tambal ban. Diduga kebakaran akibat terbakarnya tumpukan sampah dari puntung rokok yang dibuang dalam kondisi masih menyala. Sementara sendiri penyebab api dari mana, Pak? Untuk dugaan sementara itu dari sampah yang di pinggir kali ini barangkali ada orang membuang puntung rokok apa-apa sehingga ada penyalaan dan nyamper ke bengkel tambal ban. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Dan pemirsa, siang kali ini kami awali dari pemalakan menggunakan pistol yang terjadi di sebuah minimarket di Magelang, Jawa Tengah. Beruntung kasir minimarket berhasil mengelabui pelaku sehingga tidak ada kerugian uang tunai. Pelaku hanya merampas coklat dari minimarket. Dalam rekaman CCTV terlihat aksi pria menggunakan masker dan helm mencoba melakukan pemalakan pada kasir sebuah minimarket. Pelaku menggunakan pistol untuk mengancam kasir agar memberinya uang tunai senilai Rp200.000. Kasir bertugas kemudian berhasil mengelabui pelaku dengan mengatakan seluruh uang tunai sudah disetorkan. Pelaku kemudian merampas sebatang coklat seharga Rp26.000 dan meninggalkan lokasi. Pokoknya kok dari saku sebelah kiri orangnya itu ngeluarin pistol, Pak. Nah itu yang buat saya terkejut. Bos itu pagi-pagi bener-bener masih pagi dan biasa sama banget itu udah ngangkat banget, Pak. Tapi tiba-tiba kok ada yang ngeluarin pistol itu, ya otomatis kan ada rasa was-was, Pak. Saat ini kasus pemalakan masih dalam proses penyelidikan Satuan Reskrim Polresta Magelang. Dari Magelang, Puji Hartono, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, petugas Satpol PP menggerebek praktek prostitusi di salah satu hotel di Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Meskipun muncikari kabur, petugas berhasil mengamankan 2 PSK saat akan melayani pelanggan di dalam kamar hotel. Inilah detik-detik seorang mucikari kabur saat hendak ditangkap petugas Satpol PP di Jalan Ahmad Karin, Kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat. Petugas berupaya mengejar namun gagal. Meski gagal menangkap mucikari, petugas berhasil mengamankan 2 orang wanita diduga PSK yang dibawa dari Kota Padang. Keduanya diamankan dari 2 hotel berbeda saat hendak melayani pelanggan. Menurut petugas, modus yang dijalankan mucikari adalah membawa PSK dari luar kota untuk beroperasi secara daring di Bukit Tinggi. Waspadai di Bukit Tinggi memang banyak PSK yang kiriman dari daerah lain sehingga memang mempunyai sebuah modus ada semacam perkumpulan ataupun mucikari dalam rangka bagaimana melancarkan kegiatan yang terlarang tersebut di Kota Bukit Tinggi. Untuk proses hukum lebih lanjut, kedua PSK tersebut dibawa ke kantor Satpol PP Kota Bukit Tinggi. Keduanya diduga melanggar peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban umum. Sementara itu, petugas masih memburu mucikari yang membawa keduanya. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, aksi balap liar sekelompok remaja di Jalan Murjani, Palangkaraya, Kalimantan Tengah dibubarkan oleh polisi. Puluhan remaja dibawa ke kantor polisi untuk dibina.
2 personil polisi terjatuh dari motor usai ditabrak oleh pelaku yang berusaha kabur saat pembubaran aksi balap liar di Jalan Murjani, Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Minggu dini hari. Pembubaran ini dilakukan tim PPRC Direktorat Samapta Polda Kalteng atas laporan warga yang resah dengan aksi tersebut. Tembakan peringatan terpaksa dilepaskan agar para pelaku tidak kabur. Meski sebagian pelaku lolos, polisi berhasil mengamankan 21 remaja berikut 16 sepeda motor bodong yang dimodifikasi. Kita berhasil membubarkan balap liar dan mengamankan 16 unit sepeda motor dan 21 pembalap. Kemudian berdasarkan laporan masyarakat yang selama ini sangat meresahkan, baik masyarakat sekitar maupun pengguna jalan. Mereka rata-rata remaja kah atau pelajar begitu, Pak? Mereka rata-rata pelajar. Di bawah umur berarti? Rata-rata di bawah umur. Puluhan remaja yang terjaring kemudian dibawa petugas bersama dengan sepeda motornya ke Makodit Samapta Polda Kalimantan Tengah untuk diberikan pembinaan. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Diduga remblong pemirsa, sebuah bus pariwisata yang melaju dari arah Solok menuju Kota Padang menabrak 6 unit kendaraan di jalur lintas Sumatera di kawasan Sitinjau, Lauik, Lubuk, Kilangan, Kota Padang. Akibatnya 2 penumpang mengalami luka, sementara sopir dan kernet bus melarikan diri. Kecelakaan beruntun antara bus pariwisata dengan 6 unit kendaraan roda 4 ini terjadi di kawasan lintas Sumatera, Sitinjau, Lawi, Lubuk, Kilangan, Kota Padang. Bus pariwisata yang melaju dari arah Solok menabrak 3 unit kendaraan yang berada dari arah yang sama di bagian belakang dan 3 unit kendaraan yang melaju dari arah yang berlawanan. Sebuah mobil bahkan terjun ke dalam parit sedalam 5 meter. Diduga bus pariwisata yang membawa 42 orang wisatawan asal Teluk Kuantan, Provinsi Riau ini melaju dengan kecepatan tinggi dan mengalami remblong hingga menabrak 6 kendaraan yang berada di depannya. Pas awalnya tuh dia kan ambil yang tengah. Yang tengah tuh kirain mau motong kan. Kirain mau motong, tahu-taunya udah belum remnya tuh langsung nabrak mobil-mobil yang depan tuh. Langsung ketabrak yang arah ke sini. Arah dari bawah ke atas ya? Iya. Ada berapa mobil yang ditabrak, Kak? 6 mobil ya? Sopir serta pengendara bus melarikan diri dan polisi menetapkan keduanya dalam daftar pencarian orang. Bus yang datang dari arah Solo menuju Padang, ketika sampai di Panorama 2 hilang kendali atau out of control. Tidak mampu mengendalikan kendaraan remnya, akhirnya menabrak kendaraan yang satu arah di depannya. Kegiatan TP-TKP, olah TKP di sana. Untuk korban, alhamdulillah tidak ada, jadi hanya rugi material secara keseluruhan. Kemudian kemudian para penumpang bus ada 43 orang yang rencananya ini merupakan warga dari Riau, Kuantan, yang akan melaksanakan wisata ke Bukit Tinggi. Jadi dari pihak bus sendiri sudah mendatangkan bus lainnya untuk mengangkut para penumpang tersebut untuk kembali ke tempatnya. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun 2 penumpang mengalami luka di bagian tangan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.